Baik, kami dari kelompok 5 membahas tentang teori, sifat, dan faktor. Sebelum kami memulai teorinya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai Rifka Nenggolan dengan MPM 04, yang selanjutnya Fani Agustina Simanjuntak dengan MPM 08, yang selanjutnya Cindi Marpaung dengan MPM 26, dan selanjutnya Desi Lumban Batu dengan MPM 27, yang selanjutnya Maria Krisdayanti Tambunan dengan MPM 33, yang selanjutnya Yunita Borusi Hombing dengan MPM 34. Baik, kita akan membahas tentang gambaran umum teori sifat dan faktor. Selama 25-45 tahun terakhir, beberapa individu dan beberapa tim peneliti telah mengambil pendekatan analisis faktor. Akhir-akhir ini, kebanyakan peneliti yang mempelajari karakteristik kepribadian setuju dengan 5 dan hanya 5, dan tidak kurang dari 5 sifat dominan yang terus bermunculan dari teknik-teknik analisis faktor, yaitu prosedur matematis yang mampu memilih-milih karakteristik kepribadian dari suatu gunungan data S. Ketika para pakar teori kontemporer yakin bahwa 5 adalah angka ajaib, pakar teori terdahulu seperti Raymond menemukan lebih banyak karakteristik kepribadian, dan Hans bersikeras bahwa hanya ada 3 faktor besar yang dapat dilihat dari pendekatan analisis faktor. Yang selanjutnya, biografi Hans. Hans lahir di Berlin pada 4 Maret 1916 sebagai anak tunggal suatu keluarga yang dramatis. Ibunya adalah Ruth. Werner adalah seorang bintang pada saat Hans lahir. Hans menderita penyakit deprivasi yang dirasakan banyak oleh orang Jerman setelah Perang Dunia I, yang dihadapkan besarnya inflasi, pengangguran massal, dan mendekati kelaparan. Masa depan Hans tidak terlihat lebih terang ketika Hitler mengambil alih kekuasaan. Hubungan antara Hans dan istrinya mulai renggang dan pernikahannya tidak membaik saat temannya berpergian adalah Sybil Rostal, seorang psikologi kuantitatif yang cantik. Saat kembali ke Inggris, Hans bercerai dengan istri pertamanya dan kemudian menikahi Sybil, dan Hans dan Sybil menjadi rekan penulis dalam beberapa terlibat, dan pernikahan mereka membuahkan 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang selanjutnya, C. Karya pioner Raymond B. Chattel. Raymond merupakan salah satu sosok penting dalam perkembangan awal psikometrik yang lahir di Inggris, namun lebih banyak berkarir di Amerika Serikat. Chattel tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap Eysenck, malah keduanya mempunyai pendekatan yang berbeda dalam mengukur struktur kepribadian. Oleh karena beberapa kesamaan teori sifat, Chattel akan meningkatkan pemahaman mengenai teori 3 faktor Hans ketika akan membahas karya Chattel dan membandingkan dengan karya Hans. Yang pertama itu, Chattel menggunakan metode induktif mengumpulkan data. Yang kedua, Chattel menggunakan 3 media observasi yang berbeda untuk mengkaji manusia dari sebanyak mungkin sudut pandang. Ketiga, sumber data yang termasuk catatan kehidupan dari orang tersebut. Yang ketiga, Chattel membagi sifat menjadi sifat umum atau dimiliki oleh orang banyak, dan sifat unik. Yang khusus untuk satu orang, ia juga membedakan sifat mendasar dari indikator sifat atau sifat permukaan. Yang selanjutnya, D. Dasar analisis faktor. Pengetahuan komprehensif dari operasi
matematis yang dilibatkan analisis faktor tidak esensial dalam pemahaman teori sifat dan faktor dari kepribadian, tetapi deskripsi umum mengenai teknik tersebut akan cukup membantu. Yang selanjutnya, teori faktor Eysenck. Yang pertama itu ada terbagi dua. Yang pertama, kriteria dalam mengidentifikasi faktor. Dengan asumsi tersebut, Hans membuat daftar 4 kriteria dalam mengidentifikasi suatu faktor. Pertama, bukti psikometrik untuk eksistensi faktor harus ditentukan. Kesimpulan dari kriteria ini adalah bahwa faktor harus reliable dan dapat direplikasikan peneliti lainnya. Dari laboratorium terpisah juga harus dapat menemukan faktor tersebut secara konsisten mengidentifikasi ekstraversi, neurotisme, dan psikotik yang ditemukan oleh Hans. Yang kedua itu hierarki organisasi perilaku. Eysenck 1947 mengenali suatu hierarki 4 level dalam pengorganisasian perilaku. Level terendah adalah kognisi atau tindakan spesifik. Perilaku atau pikiran individu yang mungkin ataupun tidak merupakan karakteristik dari seseorang. Yang selanjutnya F. Dimensi kepribadian. Dimensi kepribadian adalah kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dalam berasal dari keturunan, yaitu faktor genetis seseorang, individu, dan faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan seperti norma keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial. Di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama itu ekstraversi, yang kedua neurotisme, yang ketiga psikotik. Yang selanjutnya G. Mengukur kepribadian. Eysenck mengembangkan 4 inventori kepribadian yang mengukur superfaktor yang digagas. Yang pertama itu Modelist Personality atau Personality Inventory atau MPI. Inventory ini hanya mengkaji E dan N serta menghasilkan beberapa korelasi dari kedua faktor tersebut. Yang kedua, Eysenck Personality Inventory atau EPI. Alat tes EPI ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan, tetapi yang penting tes tersebut mengukur ekstraversi dan neurotisme secara independen dengan korelasi yang hampir nol antara E dan N. Yang selanjutnya Eysenck Personality Quintilinear EPQ yang memasukkan skala psikotik P. Alat tes EQP yang mengembangkan versi dewasa maupun kanak-kanak adalah revisi dari EPI yang sampai sekarang masih juga diterbitkan. Yang terakhir Eysenck Personality Quintilinear reversi dari EPQ muncul dari kritik terhadap adanya skala P dalam EPQ. Yang selanjutnya H. Dasar biologis kepribadian. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat dan memperkirakan hampir 3/4 varians dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir 1/4 dari faktor lingkungan.
Baik, saya Cindy Marpaung akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Hierarki organisasi perilaku Eysenck 1947 sampai 1994 mengenali suatu hierarki 4 level dalam perorganisasian perilaku. Level terendah adalah kognisi atau tindakan spesifik perilaku atau pikiran individual yang mungkin ataupun tidak merupakan karakteristik dari seseorang. Seorang murid yang menyelesaikan suatu tugas membaca merupakan salah satu contoh dari respon spesifik. Level kedua adalah tindakan atau kondisi yang serupa. Sebagai contoh, apabila seorang murid sering bertahan dengan suatu tugas sampai tugas tersebut terselesai, maka perilaku dapat menjadikan respon yang umum. Kebalikan dari respon spesifik, respon yang umum harus cukup reliable atau konsisten. Beberapa respon umum yang saling berhubungan akan membentuk suatu sifat. Level ketiga dari perilaku mendefinisikan sebagai disposisi kepribadian yang penting dan semi-permanen. Sebagai contoh, murid akan mempunyai sifat tekun apabila mereka biasanya menyelesaikan tugas kelas dan terus bekerja pada tugas-tugas lainnya sampai benar-benar selesai. Selanjutnya yaitu definisi kepribadian. Kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan, yaitu faktor genetis seorang individu dan faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan, seperti norma keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial. Yang pertama, ekstraversi. Ekstraversi adalah konsep yang dimiliki Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan penggunaan populer dari kedua istilah ini. Orang-orang ekstrovert mempunyai karakteristik utama yaitu kemampuan bersosialisasi dan sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat berpikir, optimis, serta sifat-sifat lainnya yang mengindikasikan orang-orang yang menghargai hubungan mereka dengan orang lain. Yang kedua, neurotisme adalah kepribadian yang dicirikan dengan perasaan mudah mengalami emosi-emosi negatif seperti takut, cemas, mudah marah, depresi, serta perasaan yang tidak nyaman yang berdampak pada ketidakmampuan menyesuaikan diri. Orang-orang yang mempunyai skor tinggi dalam neurotisme mempunyai kecenderungan untuk reaksi berlebihan secara emosional. Oleh karena itu, neurotisme dapat dikombinasikan dengan titik-titik yang berbeda-beda dalam skala ekstraversi. Tidak ada satupun sindrom yang mempunyai mendefinisikan perilaku neurotis. Yang ketiga, psikotik. Teori awal Eysenck yang mengenali kepribadian didasari oleh dua dimensi, kepribadian ekstraversi dan neurotisme. Setelah beberapa tahun merujuk psikotik P secara tidak langsung sebagai faktor independen kepribadian, Eysenck akhirnya mengenaikan ke posisi yang setara dengan E dan N seperti ekstraversi dan neurotisme. P adalah faktor yang bersifat bipolar dengan psikotik dalam suatu kutub dan superego dalam kutub lainnya. Orang psikotik P tinggi biasanya egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, impulsif, kejam, agresif, curiga, dan antisosial. Dengan demikian, pandangan Eysenck terhadap kepribadian memperbolehkan setiap orang untuk diukur dalam 3 faktor yang independen, dan skor yang dihasilkan akan dipetakan pada ruang dengan 3 koordinat. Sebagai contoh, orang F pada gambar di bawah memiliki skor yang cukup tinggi pada superego tinggi dan ekstraversi dan berada mendekati titik tengah pada skala neurotisme. Dalam bentuk yang serupa, skor yang masing-masing orang dapat di dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, mengukur kepribadian. Eysenck mengembangkan inventory kepribadian yang mengukur superfaktor yang gagasnya, yaitu Motley Personality Inventory (MPI). Inventory ini hanya mengaji E dan N serta menghasilkan beberapa kolerasi dari kedua faktor tersebut. Eysenck Personality Inventory alat tes
EPI ini memiliki skala kebohongan untuk mendeteksi kepura-puraan, tetapi yang penting tes tersebut mengukur ekstraversi dan neutrisme secara independen dengan kolerasi yang hampir nol antara E dan N. Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ yang memasukkan skala psikotik P. Alat tes EPQ yang mempunyai versi dewasa maupun anak-anak adalah revisi dari EPI yang sampai sekarang masih diterbitkan juga. Eysenck Personality Questionnaire Revisit atau revisi dari EPQ muncul dari kritik terhadap adanya skala P dalam EPQ. Baiklah, saya Desi Fitriani Luman Batu akan melanjutkan teori kami, yaitu tentang dasar biologis kepribadian. Menurut Eysenck, faktor kepribadian P, E, dan N sama-sama mempunyai determinan biologis yang kuat dan memperkirakan hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan hampir 1/4-nya dari faktor lingkungan. Maksudnya ini adalah bahwa P, E, dan N itu tidak sama-sama memiliki determinan biologis yang kuat, tetapi Eysenck ini memperkirakan bahwa hampir 3/4 varian dari ketiga dimensi kepribadian tersebut dapat dijelaskan oleh hereditas dan tidak hanya dari hereditas, tetapi hampir 1/4-nya dari faktor lingkungan. Eysenck 1990 mengutip 3 alur pembuktian dari komponen biologis yang berpengaruh dalam kepribadian. Yang pertama, penelitian M. Schicker dan Alick 2002 telah menemukan faktor yang nyaris identik antara manusia di berbagai belahan dunia. Jadi, di belahan dunia ini pastinya seseorang itu memiliki identik antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, meskipun dia dilahirkan tidak memiliki kembaran dan tidak hanya di Eropa Barat dan Amerika Utara saja, tetapi juga di Uganda, Nigeria, Jepang, Cina, Rusia, serta negara-negara Afrika dan Eropa lainnya. Yang kedua, bukti-bukti M. Schicker dan Costa 2003 mengindikasikan bahwa manusia cenderung mempertahankan posisinya dalam dimensi kepribadiannya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, manusia ini cenderung mempertahankan posisinya. Contohnya itu ketika seorang manajer yang tingkatnya sudah menjadi manajer di sebuah perusahaan, dia akan berusaha untuk mempertahankan posisinya tersebut. Jadi, yang kedua ini mengindikasikan bahwa manusia cenderung mempertahankan posisinya dalam dimensi kepribadiannya sendiri seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, penelitian tentang anak kembar Eysenck 1990 menunjukkan kesamaan yang lebih tinggi antara anak kembar identik dibandingkan anak kembar fraternal yang berjenis kelamin sama dan dibesarkan bersama-sama, yang mengindikasikan bahwa faktor genetis mempunyai peran dominan dalam menemukan perbedaan individual dalam kepribadian daripada kembar fraternal. Selanjutnya ada kepribadian sebagai prediktor. Sifat psikometrik dari P, E, dan N dapat dikomunikasikan satu sama lain serta dengan determinan genetik, sambungan biologis, dan penelitian eksperimental untuk memprediksi beragam perilaku sosial termasuk yang berkontribusi pada penyakit. Ada 2 kepribadian sebagai prediktor. Yang pertama, kepribadian dan perilaku. Kepribadian dan perilaku menurut teori Eysenck memiliki asumsi bahwa ekstraversi adalah produk dari tingkat rangsangan kortikal yang rendah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan orang ekstrovert, orang introvert seharusnya lebih sensitif pada beragaman stimulus dan kondisi pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya orang yang introvert malah lebih sensitif daripada orang yang ekstrovert. Mengapa demikian? Berargumen bahwa teori kepribadian yang efektif harus mampu memprediksikan konsekuensi proksimal dan distal. Dan ketika selanjutnya itu Eysenck pada tahun 1997 berargumen bahwa banyak penelitian psikologi
yang mencapai kesimpulan yang salah karena tidak menghiraukan faktor-faktor kepribadian sebagai faktor-faktor kepribadian. Contohnya itu penelitian dalam pendidikan membandingkan efektivitas dari pembelajaran aktif atau discovery learning dan pembelajaran tradisional yang bersifat reseptif yang sering menghasilkan antara perbedaan yang saling bertentangan atau tidak ada perbedaan sama sekali. Saya yakin bahwa penelitian ini tidak mempertimbangkan bahwa anak-anak ekstrovert lebih menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran aktif. Sementara anak-anak introvert lebih menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Tidak menutup kemungkinan yang anak ekstrovert menyukai dan memberikan performa yang lebih baik dalam pembelajaran yang bersifat reseptif. Dengan perkataan lain, kerja interaksi antara dimensi kepribadian dan gaya belajar akan tetapi saat para peneliti tidak menghiraukan faktor kepribadian, mereka akan menemukan tidak adanya perbedaan dalam perbandingan efektivitas gaya belajar aktif versus reseptif. Selanjutnya Eysenck juga memiliki hipotesis bahwa psikotik atau P berhubungan dengan kreativitas dan kecerdasan. Sekali lagi, hubungan yang tidak sederhana. Banyak anak memiliki kemampuan kreativitas, tidak mudah menyesuaikan diri dan mempunyai ide-ide tidak biasa. Namun, mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tidak kreatif. Eysenck menemukan bukti bahwa orang-orang ini tidak memiliki kegigihan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki skor P tinggi. Anak-anak dengan potensi kreativitas yang sama, yang juga tinggi dan skor psikotik atau P, mampu untuk menolak kritikan dari orang tua dan guru-guru serta tumbuh menjadi orang dewasa yang kreativitas. Dan sebaliknya, ketika anak yang memiliki skor psikotik atau P yang rendah, dia akan kesulitan atau susah untuk menolak kritikan dan menerima kritikan dari guru-guru serta tumbuhnya menjadi orang yang kurang kreatif dalam memberikan pendapat. Selain itu, yang kedua itu ada kepribadian dan penyakit. Kepribadian dan penyakit ini pada awalnya tahun 1960, Eysenck mencurahkan banyak perhatiannya untuk pertanyaan tersebut. Ia dan David Kisen dan Eysenck pada tahun 1962 menemukan bahwa orang-orang yang memiliki skor neuroticism atau N rendah dalam Michel Personality Inventory cenderung menekan emosi mereka dan lebih mungkin untuk menerima diagnosis kanker paru-paru selanjutnya daripada yang memiliki skor N yang tinggi. Jadi seperti yang dikemukakan oleh Eysenck juga pada tahun 1996, penelitian tersebut dan penelitian lainnya yang berfokus pada hubungan antara kepribadian dan penyakit tidak membuktikan bahwa faktor psikologis menyebabkan kanker atau penyakit jantung. Malah penyakit ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai faktor. Jadi faktor kanker atau penyakit jantung tidak membuktikan bahwa psikologis yang menyebabkan kanker dan penyakit jantung ini, tetapi ada juga dari interaksi dari berbagai faktor. Faktor-faktor lain berpengaruh terhadap penyakit kardiovaskular meliputi sejarah keluarga, usia, gender, latar belakang hipertensi, rasio yang tidak baik, bahkan juga dari makanan atau yang dikonsumsi. Contohnya ketika dia merokok, diet, gaya hidup yang tidak aktif, dan beberapa faktor kepribadian lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kanker antara lain merokok, diet, alkohol, kegiatan seksual, sejarah keluarga, latar belakang etnis, dan faktor lain kepribadian lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan tidak didapatkan bahwa psikologis yang menyebabkan kanker dan serangan jantung, akan tetapi ada juga faktor-faktor dari luar seperti yang dikatakan tadi. Selanjutnya ada 5 besar taksonomi atau teori.
Pendekatan 3 faktor yang digagas oleh Eysenck adalah suatu contoh yang baik atas bagaimana sebuah teori ilmiah dapat menggunakan taksonomi untuk menghasilkan ratusan hipotesis. Dalam pembahasan selanjutnya mengenai model 5 faktor atau 5 factor model FFM yang digagas oleh Eysenck dan Costa, kita akan melihat bahwa studi mereka dimulai dari suatu usaha untuk mengidentifikasi sifat dasar kepribadian yang terungkap lewat analisis faktor. Jadi, studi ini dengan cepat berkembang menjadi taksonomi dan model 5 faktor setelah banyak ditambahkan oleh studi-studi lainnya. Model ini kemudian menjadi suatu teori yang dapat memprediksi dan menjelaskan perilaku. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya tentang biografi Robert R. M.C. Cray dan Paul T. Costa. Robert Roger lahir pada tanggal 28 April 1949 di Marfrig. Robert merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Andrew M.C. Cray dan juga Eloise Elaine. Pada awalnya, Robert berminat besar ilmu pengetahuan dan matematika. Akan tetapi, ia memutuskan mempelajari filsafat di Michigan State University. Meskipun meraih beasiswa dari National Merit Scholar, ia tidak terlalu senang dengan sifat dasar filsafat yang tidak empiris dan terbuka atas jawaban apapun. Setelah meraih gelar sarjananya, Robert memutuskan untuk melanjutkan studinya di bidang psikologi di Boston University, dan dengan bakat dan minat apa yang ilmu pengetahuan dan juga matematika, maka Robert menemukan keterkaitan kepada psikometri Raymond Cattell. Yang L, pencarian 5 besar. Pada tahun 1970 dan awal tahun 1980, Costa dan Robert seperti kebanyakan penelitian faktor lainnya, membangun taksonomi yang terelaborasi mengenai sifat dari kepribadian. Akan tetapi, mereka tidak menggunakan klasifikasi tersebut untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, melainkan hanya menggunakan teknik analisis faktor untuk menguji stabilitas dan struktur kepribadian. Tidak lama setelah menemukan N dan E, Costa dan Robert menemukan faktor ketiga yang mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman. Hampir semua studi awal Costa dan Robert hanya terfokus pada 3 dimensi ini. Dan walaupun Lewis Goldberg adalah orang pertama menggunakan istilah 5 besar pada tahun 1981 untuk mendeskripsikan temuan yang konsisten dari analisis faktor atas kepribadian. Terdapat 2 faktor yang tertera pada materi, yaitu yang pertama 5 faktor yang ditemukan. Sampai tahun 1983, Costa dan Robert masih berargumentasi mengenai model 3 faktor kepribadian. Dan pada tahun 1985, mereka mulai melaporkan studi pada 5 faktor kepribadian, dan studi ini dimasukkan dalam inventory kepribadian 5 faktor mereka yang baru. Inventory Neopei adalah revisi dari inventory kepribadian sebelumnya yang tidak diterbitkan dan hanya mengukur 3 dimensi yaitu N, E, dan O. Yang kedua, deskripsi 5 faktor. Neurotisme dan ekstraversi adalah 2 sifat kepribadian yang paling kuat dan terjadi di mana-mana, serta Robert dan Costa mengonseptualisikan dalam cara yang hampir sama dengan bagaimana Eysenck mendeskripsikan mereka. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada neurotisme cenderung penuh kecemasan, temperamental, mengasihani diri sendiri, sangat sadar akan dirinya sendiri,
emosional, dan juga rentan terhadap gangguan yang berhubungan dengan stres. Mereka hanya memiliki skor neurotisme yang rendah, biasanya tenang, tidak temperamental, puas terhadap dirinya sendiri, dan tidak emosional. Yang M, evolusi teori 5 faktor. Yang pertama, unit-unit dalam teori kepribadian. Dalam teori kepribadian, Robert dan Costa, perilaku diprediksi dengan memahami 3 komponen inti atau sentral dan 3 komponen sekunder. Ketiga komponen sentral meliputi yang pertama kecenderungan dasar, yang kedua karakteristik adaptasi, dan yang ketiga konsep diri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Komponen inti kepribadian. 1. Kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar adalah salah satu komponen dasar kepribadian. Seiring dengan karakteristik adaptasi, konsep diri, dasar biologis, biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Definisi kecenderungan dasar menurut McCrae dan Costa adalah substansi dasar yang universal dari kapasitas dan di posisi kepribadian yang umumnya diasumsikan daripada diobservasi. Kecenderungan dasar dapat bersifat bawaan, terbentuk oleh pengalaman usia dini, atau dimodifikasikan oleh penyakit atau intervensi psikologis. Akan tetapi, pada suatu periode kehidupan seseorang, kecenderungan tersebut menentukan potensi dan arah dari orang tersebut. Karakteristik adaptasi. Karakteristik adaptasi adalah struktur kepribadian yang dipelajari, yang berkembang saat manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan yang paling mendasar antara kecenderungan dasar dan karakteristik adaptasi adalah kecenderungan dasar cukup stabil, sementara karakteristik adaptasi dapat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal atau lingkungan. Konsep diri. McCrae dan Costa 2003 menjelaskan bahwa konsep diri adalah karakteristik adaptasi, tetapi konsep diri mendapatkan tempatnya sendiri karena merupakan adaptasi yang penting. B. Komponen sekunder. Komponen sekunder terbagi 3, yaitu 1. Dasar biologis, 2. Biografi objektif, dan pengaruh eksternal. Dasar biologis. Mekanisme biologis utama yang mempengaruhi kecenderungan dasar adalah gen, hormon, dan struktur otak. McCrae dan Costa belum dapat memberikan detail spesifik mengenai gen, hormon, dan struktur otak yang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kepribadian. Biografi objektif. Komponen sekunder yang kedua yaitu biografi objektif. Apapun yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan seseorang sepanjang hidupnya. Biografi objektif menekankan pada apa yang terjadi dalam hidup seseorang, daripada pandangan atau persepsi mereka mengenai pengalaman mereka. Pengaruh eksternal. Manusia terus menemukan dirinya dalam suatu situasi fisik atau sosial yang mempunyai pengaruh terhadap sistem kepribadiannya. Cara-cara kita merespon kesempatan dan tuntunan dari konteks merupakan sesuatu yang dibahas dalam pengaruh eksternal. Selanjutnya yaitu 2. Asumsi dasar. A. Asumsi kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar mempunyai 4 asumsi, yaitu individualitas, asal, perkembangan, dan struktur. Asumsi yang pertama yaitu individualitas, menekankan pada orang dewasa mempunyai rangkaian sifat unik, dan setiap orang menunjukkan kombinasi yang unik atas pola sifatnya. Kedua, asumsi atas asal, mempunyai pendirian yang jelas walaupun cukup kontroversial. Semua sifat-sifat kepribadian adalah hasil dari dorongan internal seperti genetik, hormon, dan struktur otak. Yang ketiga yaitu asumsi perkembangan, menganggap bahwa sifat berkembang dan berubah selama masa kanak-kanak, tetapi mulai melambat di usia remaja, serta perubahan dalam kepribadian berhenti sama sekali dari awal hingga pertengahan masa dewasa, kira-kira usia 30-an. Asumsi terakhir yaitu struktur, menyatakan bahwa sifat memiliki organisasi hierarkis dari yang sempit dan spesifik ke yang lebih luas dan umum. Asumsi dari karakteristik adaptasi. Asumsi mengenai karakteristik adaptasi menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu, manusia beradaptasi dengan lingkungan mereka, dengan mengumpulkan pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten dengan sifat-sifat kepribadian mereka, serta adaptasi yang dialaminya sebelumnya. Asumsi karakteristik adaptasi yang kedua yaitu maladaptasi, mengidentifikasikan bahwa respon kita tidak selalu konsisten dengan tujuan personal.
dan nilai-nilai budaya. Asumsi ketiga menyatakan bahwa sifat dasar dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, sebagai respon dari kematangan biologis, pengaruh lingkungan, dan intervensi yang disengaja. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di bagian penelitian terkait. Sifat dapat memprediksikan hal-hal yang bersifat jangka panjang, tetapi sifat juga dapat memprediksikan hal-hal yang lebih terpisah. Penjelasan biologis dari sifat-sifat kepribadian. Teori Einstein adalah bahwa dimensi kepribadian bukanlah suatu hasil secara acak dari budaya, melainkan hasil dari dasar genetis dan susunan neuropsikologis manusia. Ada dasar biologis atas kepribadian dibagi dua, yaitu pertama, bahwa perbedaan neuropsikologis harusnya terdapat pada orang-orang yang tinggi pada salah satu titik ekstrem salah satu dimensi, dan yang berada pada titik ekstrem yang lainnya dari dimensi tersebut. Dimensi kedua, dimensi kepribadian dasar harus bersifat universal dan tidak terbatas pada suatu budaya tertentu. Respon motorik bukan kecepatan proses kognitif yang membedakan orang-orang introvert dengan ekstrovert. Orang-orang ekstrovert lebih cepat secara motorik namun tidak secara kognitif. Orang-orang ekstrovert mungkin dapat bergerak lebih cepat namun tidak berpikir lebih cepat dibandingkan orang-orang introvert. Sifat dan aspek akademis. Sifat salah satu area yang telah menerima banyak penelitian adalah hubungan antara sifat dengan performa akademis yang diukur melalui skor tes yang terstandardisasi dan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Saat mulai memprediksikan performa akademis dari sifat, yang paling penting juga bergantung pada hasil dari minat karena banyak cara untuk mendapatkan hasil yang baik. Kesadaran baik untuk IPK tetapi tidak terlalu penting untuk SAT. Keterbukaan sangat baik untuk kemampuan verbal tetapi tidak terlalu berarti untuk kemampuan matematis. Dan neurotisme walaupun secara umum berhubungan dengan perasaan cemas dan kekakuan yang lebih besar diasosiasikan dengan mengikuti tes berkali-kali dan mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik setiap mereka mengikuti tes. Sifat dan emosi. Sifat juga mempengaruhi mood yang dialami seseorang sehari-hari. Orang dengan ekstroversi tinggi akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan bergairah. Sementara orang dengan neurotisme tinggi akan menjadi pribadi pencemas dan kaku. Sebagai contoh, apabila seseorang berada dalam mood yang baik, maka masuk akal mereka menjadi lebih ceria dan banyak berbicara, yaitu perilaku ekstrovert. Dan apabila seseorang mengalami mood yang buruk, maka masuk akal mereka akan berlaku sedikit kaku dan mengalami kecemasan yaitu perilaku neurotis. Kritik terhadap teori sifat dan faktor. Penelitian eksperimental dalam pengondisian sensitivitas, kewaspadaan, persepsi, memori, dan kenangan. Area penelitian dalam perilaku sosial ditunjukkan di dalam kotak yang berada di ujung kanan dan meliputi topik seperti kemampuan bersosialisasi, kriminalitas, kreativitas, psikopatologi, dan perilaku seksual. Einstein dan koleganya telah melaporkan jumlah penelitian cukup signifikan di dalam ranah penelitian ini dan lainnya. Teori sifat serta pendukung lainnya dari struktur kepribadian 5 besar juga telah banyak menghasilkan penelitian empiris. Penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa sifat ekstroversi, neurotisme, keterbukaan pada pengalaman, keramahan, dan kesadaran tidak terbatas. Sifat kepribadian dasar cukup fleksibel sampai usia 30 tahun, tetapi pada saat tersebut menjadi cukup stabil selama masa kehidupan. Teori sifat dan faktor
dinilai tinggi dalam kemampuannya mengkoordinasikan pengetahuan. Semua yang benar-benar diketahui mempunyai kepribadian harus dapat direduksi menjadi suatu jumlah tertentu. Mempunyai kekuatan untuk mengarahkan tindakan praktisi dalam kriteria ini teori sifat dan faktor mendapatkan kajian yang bercampur. Kriteria terakhir dari teori yang bermanfaat adalah kehormatan. Kriteria terakhir dari teori yang bermanfaat adalah kehematan. Idealnya teori sifat dan faktor seharusnya menerima sifat yang sangat baik dalam standar ini. Karena analisis faktor bertujuan untuk memberikan sedikit mungkin faktor yang dapat menjelaskan. Dengan perkataan lain, tujuan utama dari analisis faktor adalah mereduksi jumlah variabel yang besar menjadi sedikit mungkin. Terima kasih.